Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang dianugerahkan kepada kita semua sehingga diberi kelancaran berupa kesehatan jasmani dan rohani untuk hadir dan bertatap muka di tempat yang sama dalam keadaan sehat walafiat. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, yang saya hormati guru SD Negeri Rancairung 5, dan yang saya hormati orang tua dari perwakilan kelas. Saya ucapkan terima kasih kepada semuanya yang sebesar-besarnya bahwasannya Ibu dan Bapak telah meluangkan waktu untuk menghadiri acara kegiatan yang saya adakan, yaitu diseminasi budaya positif. Untuk mengawali acara selanjutnya itu akan ada sambutan dari Bapak Kepala Sekolah sebagai support untuk saya dan sebagai pengantar dan pembuka dalam acara diseminasi ini. Untuk Bapak Kepala Sekolah dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak, Ibu guru Rancairung 5 yang saya hormati, ibu-ibu, orang tua siswa yang saya hormati dan saya banggakan, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi yang dalam kesempatan alhamdulillah kita dapat berkumpul bersama dalam rangka silaturahmi kolaborasi antara Dewan Guru SD Rancairung 5 dengan Bapak Ibu perwakilan orang tua. Alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat, dan tak lupa sholawat serta salam semoga tercurah limpah kepada junjungan kita Kanjeng Nabi besar Muhammad SAW. Baik, dalam kesempatan ini saya akan memberikan sedikit support atau motivasi tersendiri khusus dengan kegiatan ini, yang mana kegiatan ini merupakan kegiatan pengembangan sekolah yang ada di Rancairung 5. Kenapa? Karena salah seorang guru di SD Rancairung 5 alhamdulillah telah masuk kategori sebagai calon guru penggerak angkatan 10, dan ini memang luar biasa karena ingin masuk ke peserta calon guru penggerak itu memerlukan suatu perjuangan yang lumayan berat karena banyak saingannya, ya, antri setiap sekolah mendaftarkan peserta ingin menjadi peserta guru penggerak secara nasional, secara menyeluruh nasional, secara se-Indonesia. Mungkin alhamdulillah dari keputusan dari RT kita masuk lulus baik tahap 1, tahap 2 maupun seleksi terakhir. Alhamdulillah, ya, sekarang sudah memasuki kegiatan pembelajaran pendidikan, ibu-ibu. Ini dalam rangka untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang ada di SD kita. Alhamdulillah, mohon kenapa Ibu Neneng mengundang ibu-ibu dari perwakilan orang tua, karena ini merupakan kolaborasi. Ini sangat penting, ya, untuk diketahui oleh semua stakeholder, semua yang berhubungan dengan pendidikan,
apalagi tentu orang tua ya yang langsung berhubungan dengan sekolah. Nah, ini salah satu kolaborasi yang sangat baik, sehingga nanti Bu Neneng akan membagikan praktek baiknya, ilmu yang didapat dari pendidikan di guru penggeraknya akan disampaikan nanti di sekolah kita di Raja 5, berbagi praktek baik dengan rekan guru maupun dengan orang tua, termasuk dalam implementasi sehari-harinya yaitu di kelas ya. Bu Neneng akan menyampaikan hasil yang diperoleh dari pendidikan ini untuk kemajuan pendidikan yang ada di SD kita. Mudah-mudahan saya harap saya support, saya dukung kegiatan Bu Neneng ini, dan mudah-mudahan juga dari kegiatan ini saya juga mengharapkan Bapak Ibu guru yang lain yang masih muda, yang berkreasi, silakan mendaftar untuk tahun berikutnya untuk program kegiatan guru penggerak. Karena dalam program guru penggerak ini programnya sangat luar biasa, sangat baik untuk peningkatan pendidikan yang ada di sekolah masing-masing. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Ibu guru dan perwakilan orang tua yang telah mau berkolaborasi untuk mendengarkan apa yang akan disampaikan, berbagi praktek baik dari kegiatan diseminasi budaya positif ini oleh Bu Neneng selaku calon guru penggerak angkatan 10. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi mohon maaf dan terima kasih atas partisipasinya, atas dukungannya. Sekali lagi ini kerjasama yang baik, kolaborasi yang baik, dan kepada Bapak Ibu guru yang telah membentuk komunitas praktisi di SD kita. Ini komunitas belajar kita manfaatkan apa yang Ibu peroleh, Bapak Ibu peroleh. Misalnya ingin menyampaikan suatu praktek baik, silakan kita undang ya perwakilan orang tua, kemudian rekan guru, sampaikan apa praktek baiknya untuk kemajuan pendidikan yang ada di SD kita ini. Ya, mungkin ini yang dapat disampaikan. Sekali lagi mohon maaf, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang sudah menyampaikan support yang begitu besar kepada saya, dan terima kasih juga untuk Bapak Ibu guru serta orang tua yang sudah support saya. Untuk selanjutnya mungkin kegiatan inti ya Ibu Bapak. Untuk hari ini saya akan menyampaikan materi atau pendidikan yang pernah saya laksanakan dan sedang saya laksanakan, itu mengenai diseminasi budaya positif. Nanti kita di dalamnya itu akan belajar sebenarnya bagaimana sih budaya positif itu diterapkan untuk peserta didik, baiknya seperti apa, apakah betul kalau misalkan kita itu motivasi kepada anak itu sebagai teman harus dekat dan lain-lain. Nanti kita bahas dan berdiskusi bersama-sama. Sudah diketahui bersama bahwa alhamdulillah saya mungkin termasuk baru calon ya Ibu Bapak, belum guru penggerak. Baru calon guru penggerak angkatan 10. Apa itu guru penggerak? Mungkin Bapak Ibu apakah guru yang selalu bergerak dan diburu gitu ya? Maksudnya dari guru penggerak ini seperti ini Ibu Bapak. Jadi mungkin guru penggerak itu adalah guru, karena di sini itu kurikulumnya berganti-ganti, terutama untuk tahun pelajaran sekarang dan tahun depan itu kita akan berganti, masih transisi. Tahun sekarang baru kelas 1 dengan kelas 4 baru kurikulum merdeka. Sementara untuk tahun berikutnya itu akan ada kurikulum merdeka untuk kelas 2 dengan kelas 5 dan selanjutnya lagi. Ini salah satu dari tugas guru penggerak ini, mengubah paradigma dari yang sebelumnya itu guru misalkan hanya to the point buku dan lain sebagainya. Itu di kurikulum merdeka guru-guru itu lebih dipaksa untuk berinovasi, untuk mandiri, supaya apa? Bukan gurunya yang selalu memberikan materi, tapi mereka peserta didiklah yang mencari sendiri konsep-konsep dasar yang harus mereka ketahui. Mungkin saya sendiri Neneng Fitriani, mungkin Bapak Ibu juga sudah mengetahuinya. Untuk selanjutnya sebentar. Untuk selanjutnya
selanjutnya mungkin ada kegiatan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Untuk hadirin dipersilakan untuk berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Untuk selanjutnya yang tadi Bapak Kepala Sekolah sudah dikemukakan bahwa saya dari bulan Maret sampai sekarang mungkin akan berakhir nanti di bulan Oktober, saya akan mengikuti pendidikan guru penggerak. Di dalam guru penggerak ini saya dibersamai dengan Ibu Fasilitator yang bernama Ibu Dewi Sunarti Eskom. Lalu saya dibersamai juga dengan pengajar praktik saya yang bernama Bapak Ujang Rahmat Selamat MPD. Ini saya sendiri di tengah karena saya didampingi oleh 2 orang hebat fasilitator dan pengajar praktik. Lalu untuk selanjutnya, untuk susunan kegiatan atau acara, tadi kita sudah melaksanakan pembukaan diseminasi oleh Bapak KS. Lalu kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya yang barusan kita nyanyikan. Lalu saya akan menyampaikan tujuan diseminasi, budaya positif, perubahan paradigma, disiplin positif yang meliputi motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, 5 kebutuhan dasar, 5 posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Serta terakhir akan disampaikan sebuah kesimpulan. Ini insya Allah akan disampaikan dalam waktu 1 jam ke depan, ya Ibu Bapak. Jadi mudah-mudahan Ibu Bapak dapat mendengarkan dengan seksama. Untuk selanjutnya, tujuan dari diseminasi ini yang pertama adalah berbagi ilmu pengetahuan dan bertukar pikiran tentang budaya positif. Dan yang kedua itu memahami peran sebagai guru untuk membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif dalam berinteraksi dengan murid. Di sini ada apa sih budaya positif? Budaya positif itu menurut Bapak Ki Hajar Dewantara kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan. Seorang petani dalam hakikatnya sama kewajiban dengan seorang pendidik. Jadi Bapak Ki Hajar Dewantara ini menyatakan bahwa sebenarnya seorang guru itu sama saja seperti petani. Apa maksudnya? Maksudnya seperti ini, yang menanam padi misalnya hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman pada padi dan lain sebagainya.
Dari uraian tersebut kita dapat memahami bahwa sekolah diibaratkan sebagai tanah tempat bercocok tanam, sehingga guru hanya bisa mengusahakan sekolah jadi lingkungan yang menyenangkan, bukan membosankan, menjaganya dan melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik. Dengan demikian karakter murid tumbuh dengan baik. Jadi dapat disimpulkan bahwa seorang guru itu sebagai seorang petani. Anak-anak itu diantarkan oleh orang tua ke sekolah itu dalam keadaan berbeda. Tidak bisa kita contohkan tadi petani katanya benih jagung tidak mungkin jadi padi, dan benih padi tidak mungkin jadi jagung. Berarti kan seorang guru itu bukan memaksakan seseorang itu apakah harus jadi padi atau harus jadi jagung, melainkan apa? Melainkan kita sebagai pendidik harus memfasilitasi mereka. Saat mereka akan tumbuh menjadi padi, berarti kita harus memelihara atau menjaga anak kita, peserta didik kita itu selayaknya padi. Tidak bisa dipaksakan misalkan karena anak A itu mungkin pintar di dalam pelajaran matematika, tapi kurang di dalam menulisnya. Tulisan nanti awon we jeung awon harewese, gitu ya. Tapi matematika nama jago, tapi kebalikannya tulisannya bagus, tapi eta matematika melihara rese. Mungkin itu suatu keunikan. Bukan berarti kita jadi marah-marah. Pokoknya harus kudu bisa perkalian pembagian dan lain sebagainya. Tapi kita harus menuntut apa sih bakatnya, apa minatnya. Karena dilihat dari pengalaman dengan berbagi cerita dengan teman di SLB, itu anak autis kalau misalkan bisa diarahkan saja jadi anak yang luar biasa, ya. Jadi luar biasa bukan berarti luar biasa kekurangan dan lain sebagainya, tapi dapat melebihi anak biasanya. Jadi bagaimana kita bisa mengarahkan peserta didik itu sesuai dengan bakat dan minatnya, dan menurut saya itu sangat sulit sekali. Jangankan untuk guru, orang tua saja yang hanya punya 1-2, mungkin untuk mengajari membaca dan lain sebagainya itu kesulitan. Apalagi guru yang hanya ada di sekolah, waktunya terbatas, orangnya pun terbatas, hanya 1 orang 1 kelas, dan terlebih anaknya itu lebih dari 1 dan 2, gitu ya. Jadi mungkin memang betul kata Pak KS, kolaborasi itu sangat penting. Jangan sampai di sekolah kita membudayakan membuang sampah pada tempatnya. Misal anak-anak buang sampah pada tempatnya di sekolah sariyeun, tapi saat keluar dari sekolah, saat tidak ada bapak ibu guru, mereka lungu wes suntah. Berarti itu budaya positif. Budaya positifnya belum menempel di kepribadian, ya. Lalu untuk selanjutnya, ini ada perubahan paradigma. Saya contohkan, mungkin bapak ibu dapat berpasangan duaan-duaannya A B seperti itu ya. Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Anda sebagai A, tugas Anda adalah mengepal. Berarti si A mengepal tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu berharga di dalam kepalan tangan Anda. Bendanya boleh apa saja, boleh perhiasan, boleh uang atau apa boleh. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda, karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Sementara tugas B atau rekan Anda di sebelahnya, cobalah dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan teman Anda yang A. Teman Anda B boleh membujuk, si B boleh membujuk. Dek dibujuk, dek dibukakeun, dipeprakeun, mangga wae ya. Boleh menghardik, boleh memarahi. Ini hanya simulasi nih gua Pak. Mana masuk buka atau buru tangan teh yang ningali atuh di jero naon. Padahal si A tugasnya mengepalkan. Lalu Anda menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepalan tangan Anda. Yang pertama,
Apakah Anda dan B membuka kepala tangan Anda? Mengapa sampai terbuka? Nih, si B berarti berhasil membuka kepala si A. Terus apakah Anda dan B menutup kepala tangan Anda? Mengapa alasannya tetap menutup si kepala itu? Dalam kegiatan ini, sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka dan menutup kepala tangan? Coba sekarang bisa berhadapan, Ibu Bapak punten berpasangan. Iya lepas sebenarnya. Yang A mungkin boleh sepakat yang A kemana, B kemana. Nah yang A itu tugasnya pokoknya kudu gerem, kemudian dibuka pokoknya namanya. Tahu B tugasnya ngolok, bareng wajis, bareng kunaon bebas, bareng dibukakeun, kumaha wae mangga sekuat tenaga. Waktunya cuma 10 detik ya. Silahkan Ibu Bapak sok. Anu B bagian ngolok. Silakan dimulai. Bayangkan yang A itu benda yang harga. Oke, mungkin cukup ya Ibu Bapak ya. Ada yang terbuka tidak kepalanya? Tidak, berarti bagus atau jelek ya? Oke, coba Ibu, saya mau tanya. Berarti kalau yang mengepal tidak terbuka, dia tahu prinsip awalnya bahwa si A itu hanya dia mengepalkan. Teguruna naon? Sementara yang B itu mencoba membujuk, mencoba memberi iming-imingi, mencoba memarahi bahkan ya, dan tidak berhasil. Itu berarti prinsipnya sudah bagus karena prinsip awal si A hanya mengepalkan tangan saja. Ya. Nah, dari situ kita tahu bahwa dalam kegiatan tersebut katanya berarti yang memegang kontrol si yang pegang kepala ini si A atau si B? Si A. Termasuk kita belajar saat misalkan anak itu bayangkan si A dan kita guru dan orang tua itu sebagai si B. Saat si anak itu kayak nonton Persib itu bisa dihukum mana? Ya, pokoknya harus seperti itu. Tapi kita boleh saja melaksanakannya tapi tetap dengan konsekuensi yang sesuai. Misalkan kan D masih kecil, beri pengertian dan lain sebagainya. Jadi kita itu jangan sampai dengan supaya anak itu mau membuka kita marah, kita memukul, itu hal yang sangat harus dihindari. Apalagi sampai memukul secara fisik ya Ibu Bapak ya, karena itu akan mengganggu psikolog anak. Meskipun kita dulu mungkin saya juga mengalami hafal saya jebret biasanya gitunya, kuku panjang jebret gitu ya. Itu mungkin itu dulu. Karena itu zaman kita dulu. Karena kita itu saat pendidikan harus sesuai dengan kodrat alam dan zamannya. Zaman anak itu, zaman anak sekarang berbeda dengan zaman kita dulu waktu kecil. Kalau kita kecil itu nurut, jangan seperti itu Ibu Bapak. Puntennya Ima sedikit berbagi mungkin ya. Ibu guru, bapak guru itu sebenarnya di sekolah kadang serba salah. Badai nyiwin orang tua sieun ambek. Kamu ayeuna mah dilaporkeun teh mah seueur kasus gitu nya. Jadi sebetulnya kan kalau dulu itu ada anak pulang, "Ma, abi di alungan kapur." Sanesna ama ka guru, tapi ama ka budak. Da beureun cenah, kamu mah meureun pi kasebeleun ngobrol wae dan lain-lainnya. Tapi berbeda responnya dengan sekarang punten Ibu Bapak termasuk saya sendiri. Kalau anak saya sampai nangis seorang lain, saya dendam gitu ya. Tapi sebenarnya Ibu Bapak ya, menghukum itu memang harus dijauhi. Bukan berarti dulu mah berarti nggak positif, guru kita itu jebret, pukul dan lain sebagainya. Nggak apa-apa karena itu zamannya. Sekarang kita beda zaman. Termasuk kurikulum tadi. Dulu kita
belajar temati kurikulum 13. Tapi sekarang kan kurikulum merdeka sudah dibagi lagi pelajarannya sesuai dengan mata pelajarannya. Jadi sebenarnya perubahan itu harus berubah. Jangan sampai ada orang yang tidak mau berubah, padahal berubah itu sebenarnya sebuah niscaya kebaikan ya Ibu Bapak. Kita lanjut lagi mungkin ya. Lalu saya akan menyampaikan ada beberapa miskonsepsi mengenai kontrol. Ilusi guru mengontrol murid, seakan-akan pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Ya, jadi kalau misalkan anak itu cepat kerjain dan lain sebagainya, sebenarnya mungkin ada hal-hal lain di belakang atau masalah di rumah atau psikolog anaknya. Lalu ada lagi ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Segala usaha untuk mempengaruhi murid dapat mengulang suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Seperti kita sudah laksanakan rancage. Anak-anak itu tos hidang, lamun misalkan rancage diterbu, bu ayo narbo, nyanak bukunya, nyasok baca. Jadi dengan terbiasa maka akan terbiasa anak-anak itu ya. Lalu ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Jadi jangan sampai kita ke siswa kita itu atau orang tua juga, deh cing atuh karunya ka mama pengkadal wae. Sebenarnya itu bisa membunuh karakter anak. Misalkan cing atuhnya sehari ini saja ibu tegas liur, ieu teh cara ricingnya boga ibu nuju teu damang. Sebenarnya itu membunuh karakter anak. Ya, lalu selanjutnya ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Tidak, karena tadi sudah dijelaskan bahwa seorang individu itu unik, berbeda. Meskipun adik kakak, meskipun bersaudara itu akan berbeda karakternya, minat dan bakatnya. Lalu untuk perubahan paradigma. Ini ada perubahan paradigma stimulus responnya. Kita ambil contoh, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tapi untuk teori kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita tidak dapat memaksakan orang lain dengan kehendak kita. Ya. Terus selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Padahal semua perilaku memiliki tujuannya, termasuk perilaku buruk itu. Nanti kita ulang di selanjutnya ada tentang 5 kebutuhan manusia. Orang lain bisa mengontrol saya. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Yang barusan, yang mengepalkan. Meskipun ada godaan dari luar, jika ibu dan bapak peserta didik prinsipnya sudah kuat, insya Allah untuk kedepannya juga akan menjadi pribadi yang baik. Saya bisa pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kolaborasi dan konsekuen menciptakan pilihan-pilihan baru. Kembali lagi, kolaborasi menjadi hal utama dalam sebuah berorganisasi, baik dalam organisasi formal maupun di rumah. Di rumah juga tetap harus berkolaborasi. Model berpikir menang atau kalah. Jadi jangan sampai anak itu saat kemarin saja ada calistu misalkan ya, tapi sekarang sudah tidak ada. Ibu abi mah asieun eleh, ibu abi mah jadi kumeok yang dipacok, itu sudah pribadi yang kurang baik. Ya, ibu bapak harusnya peserta didik itu menganggap bahwa dirinya itu model berpikirnya itu harus menang, dan menang. Bukan berarti misalkan namun kalah berarti frustasi dan lain sebagainya. Tapi misalkan contohnya, kalau di sekolah saja hal kecil, ibu abi mah gambar teh butuh si Pak mah halus, teu jadi moal dikumpulkeun. Itu aya gitu. Tapi saya sering seperti ini, biar itu punya Pak
berarti yang paling baik, yang paling bagus. Jangan sampai ibu bapak ngabandingkeun tuh si Ahmad tinggali balik sekolah teh langsung ngerjakeun PR IBD langsung main gitu ya. Nah, jangan sampai seperti itu. Itu ibu kalau misalkan lama-kelamaan akan membunuh karakter anak. Anak itu akan berubah, mungkin entah jadi diam atau malah menjadi memberontak karena mereka terasa terkekang, ibu bapak. Lalu untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai disiplin. Apa itu disiplin? Menurut Starawaji menyatakan bahwa disiplin berasal dari bahasa Latin discere, yaitu berarti belajar. Berarti disiplinnya belajar artinya. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Jadi sebetulnya disiplin itu membuat orang menggali potensinya, bukan karena terpaksa. Karena kita ingin mendisiplinkan anak engkal buru bunga lamun tegugah kumaha moal diberi jajan. Misalkan itu ya, itu juga sama ibu bapak. Jadi hal kecil itu bisa kalau terus berulang itu dapat membunuh karakter anak. Lalu namun dalam budaya kita makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi saat anak patuh dipiwara istirahat gitu ya. Nah, karena disiplin. Padahal disiplin itu sebenarnya katanya itu berasal dari belajar. Dia itu sadar dengan potensi saya pada bagusnya mewarnai. Berarti saat menggambar, biarinlah orang lain yang lebih bagus, tapi saat mewarnai saya yang lebih bagus. Itu termasuk dari disiplin sebenarnya ibu bapak ya. Lalu apa itu disiplin positif? Disiplin positif adalah cara menerapkan pendisiplinan yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadarannya serta memberdayakan anak untuk mandiri. Ya ibu bapak, untuk mandiri. Disiplin positif tidak menggunakan ancaman atau hukuman seperti tadi, melainkan memberikan kesadaran dan memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu dengan tanggung jawab. Jadi dari disiplin positif dapat dikatakan kita itu akan membentuk anak yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi saat mereka melakukan kesalahan, mereka tahu harus ngapain. Mahekeun cai, oh berarti abdi teh teu kudu diwartosan deui, cenah lah kepel nyarira. Gitu ya ibu bapak. Jadi sudah tahu tanggung jawabnya itu apa. Breaking dulu ibu bapak supaya tidak ngantuk karena jam rawan. Coba ini ada gambar. Kira-kira ini kalau dirangkai kata menjadi apa? Yuk, jangan so supaya nggak ngantuk ibu bapak. Soalnya kalau mendengarkan saja mungkin ya jangan sombong. Leres teu, males teu. Ada kata yang lainnya. Udah bapak kan ingat tebak gambar. Kan cuma ini cluenya di atas langit masih ada langit. Ini huruf J. Ini naon ieu? Angin, eta angin lah. Lucu niu, cenah angin balon. Nah digentos janten A jadi naon? Jangan. Terus ini ada bom. Sombong. Nah, pintar betul teh nya. Kasih tepuk wow. Dikasih om, dikasih we. Wow. Tak itu ibu-ibunya lamun tepuk wow teh dikasih we, dikasih om, dikasih we. Kita lanjut lagi. Masih ada gambar ibu bapak, konsentrasi. Itu tuh. Oh, tengah tinggal? Alhamdulillah, blank. Mangga. Coba.
teu cing. Ini nama pejabat Bu. Teu aya nama pejabat dinasti. Ini padi ya Ibu Bapak ya. Padi. Jadi ngadi. Kan ini teh lem. M dari Nadim. Maka Rim. Saha Nadim maka Rim teh? Betul saya. Iya. Sakasi. Oh kasih tepung. Wow. Dikasih W. Dikasih O. Dikasih W. Wow. Ih paling bener kan tebak sadayananya hebat. Saha Ibu Nadim Bapak Nadim Makarim teh? Menteri Pendidikannya Bapak Urang Sarerea. Oke, lanjut lagi. Sekarang mengenai motivasi perilaku manusia. Menurut Diana Gosser dalam bukunya itu menyatakan bahwa ada 3 motivasi Ibu Bapak. Jadi anak-anak termasuk kita itu motivasinya itu dibagi menjadi 3. Yang pertama itu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jika Ibu Bapak pakai helm, jika abi we nya kapungkur. Pakai helm teh saat aya polisi pas di kota we. Itu termasuknya apa? Motivasinya eksternal. Di luar aya hukuman sieun ditilang. Akhirnya pakai helm. Itu termasuknya motivasi dari luar, ya. Abi teh ngapakeun sih dicarikan kubu neneng. Itu dari luar. Asli ngajangan PR di kubur neneng. Masa kita nyanyi ke harut cenah abi teh. Akhirnya ngajangan PR. Itu termasuknya motivasi eksternal. Lalu ada yang kedua mendapatkan imbalan jika tadi. Sok asal belajar dulu leres, kumaha ge dipasihan laptop misalkan. Dipasihan HP itu motivasinya juga sama eksternal dari luar. Ibu Bapak, dan motivasi ini sebetulnya itu diperlukan oleh anak hanya sebatas awal saja. Untuk selanjutnya anak tidak boleh tergantung dengan motivasi eksternal. Jika tadi saat di sekolah ayah ibu guru, bapak guru buang sampah asal dikurangi nilainya. Tapi saat di luar mereka buang sampah di mana lagi? Itu termasuknya motivasi eksternal. Jadi tergantung orang lain. Si mama teh karena mere jajanan, karena mere hadiah, mau diajar dia. Nah itu termasuknya eksternal. Tapi yang harus kita kembangkan itu adalah motivasi internal atau intrinsik, ya. Jadi untuk menghargai dirinya sendiri, bukan menjadi jangan sampai tadi mau ngerjain PR karena takut dihukum. Itu motivasinya eksternal. Tapi saat anak, abi gaduh PR bade ngerjakeun da ieu tugas Dede. Jadi dia sudah tahu tugasnya, tanggung jawabnya itu termasuk internal. Ya. Bade ulangan, mama ada ngapalkeun, abi keteh meh pinter jadi presiden. Itu termasuknya internal, dan motivasi internal ini akan panjang Ibu Bapak. Jadi tidak tergantung dengan karena di sekolah di luar tertib gitu ya, tidak. Jadi akan panjang, malahan saat dia sampai besar pun akan tertanam oleh dia. Dan memunculkan motivasi ini sangatlah sulit, ya, sulit. Aina saat ke sekolah sekali dua kali dikasih hukuman dan lain sebagainya. Tapi saat misalkan motivasi internalnya belum muncul juga, itu memang sulit sekali Ibu Bapak, ya. Termasuk ya saya juga sendiri sama. Memang sulit, tapi kita mencoba apa sih yang tidak mungkin gitu ya. Kita lanjut lagi. Untuk ada perbedaan antara hukum dan konsekuen. Hukuman itu sesuatu yang menyakiti harus terjadi. Tapi konsekuen sesuatu yang harus terjadi tidak menyakiti. Seperti tadi kalau kesiangan berarti anak itu bilang kesiangan 10 menit. Jangan sampai kamu kesiangan 10 menit sok muter lapangan 10 kali. Itu kayaknya ya tapi. Termasuk di rumah juga. Membenci kedisiplinan, akhirnya dia teh benci ke individunya. Ayo bapak rumah
sekolah teknik kuat ke abdi hukum wae dan lain-lainnya ya. Jadi akan benci kepada kedisiplinan karena terpaksa. Ini menghargai kedisiplinan meskipun dia tetap terpaksa. Anak merasa tidak dihargai dan dipermalukan. Karena kemarin saya belajar mengutip dari bapak pengajar praktis saya bilangnya gini. Sebenarnya Bu, kalau anak yang kurang baik atau mungkin tanda kutip ya Ibu bandel misalkan ya, sebenarnya kalau disebut-sebut misalkan si A gitu wae nanti tertanam di anak itu oh jadi terkenal si anaknya geria dengan nakalnya. Padahal kita harusnya gini, wah ini si B dapat peringkat ke-1, itu yang harus diumumkan, bukan mengumumkan si A mah hurian wae dan lain sebagainya. Sebenarnya nggak boleh katanya, karena jadi nanti anak-anak yang mungkin membutuhkan perhatian khusus itu mereka teh kan oh geuningan si A oge lamun pandal teh disebut wae ku guru teh abi ada pandal teh bukan si A gitu ya. Tapi memang sulit Ibu Bapak sulit. Lanjut lagi Bu Pak. Nah ini salah satu disiplin positif keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Jawab pertanyaan berikut kira-kira Bapak. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Kemungkinan jawaban Bapak dan Ibu itu adalah untuk keselamatan. Ya, keselamatan. Ini untuk motivasi intrinsiknya. Berbeda tadi yang eksternal tadi. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Kemungkinan jawabannya kesehatan dan atau keselamatan. Jadi keyakinan kelas ini mengacu pada nilai universal. Jadi keselamatan yang diambilnya. Contohnya dilarang membuang sampah sembarangan, melakukan piket dengan rutin. Itu termasuknya kebersihan. Jadi lebih dipersingkat kalau untuk keyakinan kelas, Bapak. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Yang tadi Ibu Bapak nilai-nilai keselamatan itu termasuk dalam nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat. Karena keyakinan kelas ini dibentuknya bukan dari guru. Kalau peraturan itu, anak-anak peraturan kelas kita itu datang tepat waktu, jangan buang sampah, jangan makan di kelas, misalnya kayak gitu. Tapi kalau untuk keyakinan kelas, ini anak-anak membayangkan kelas impiannya seperti apa dan menuliskannya di kelas. Nanti mungkin ada praktiknya Ibu Bapak di video. Lanjut lagi. Lalu ada tadi peraturan kelas dan keyakinan kelas. Mungkin tadi peraturan kelas selalu kembalikan buku ke tempatnya. Untuk keyakinannya cukup tanggung jawab. Lalu dilarang mengganggu orang lain. Itu cukup keyakinannya menghormati. Berarti menghormati orang lain itu termasuk saat belajar tidak mengobrol, saat guru sedang menerangkan tidak mengobrol, itu termasuk menghormati. Jadi cakupannya lebih luas tapi katanya lebih singkat kalau untuk keyakinan kelas. Ini yang tadi contoh keyakinan kelas Ibu Bapak. Jadi untuk cukup hormat, bekerja, diterima dan dimiliki. Jadi cukup poin-poinnya saja. Supaya apa ini? Supaya siswa itu mengingatnya. Oh, menghargai berarti tidak harus meminjam barang ke temannya dengan izin. Panjang kan itu mah? Ini mah cukup menghargai gitu. Jadi cukup satu kata tapi maknanya banyak. Lanjut lagi, ini ada contoh kesepakatan kelas. Ini kesepakatan kelas identik seperti peraturan kelas Ibu Bapak, jadi dijabarkan. Tidak nilai-nilai kebajikannya saja. Ini ada contoh pembuatan kesepakatan kelas dalam sebuah video. Kekuatan hati
Ya, tadi Ibu Bapak keyakinan kelas itu jadi kalau peraturan searah dari guru A, B, C, D. Tapi untuk keyakinan kelas itu Ananda membayangkan kelas impiannya seperti apa, langsung ditempelkan itu apa yang mau diciptakannya. Jadi adalah nilai kebajikan yang dijadikan sebagai keyakinan kelas. Untuk selanjutnya Ibu Bapak, ice breathing lagi nih, metode dulu. Coba nih, ayo, ada berapa jumlah hewan pada gambar dan hewan apa saja? Gajah, pasti yang bagus. Buaya, Ikan paus, ikan paus, anjing, ya. kucing, iya, iya. Masya Allah. Ada lagi Bu Bapak? Ular pinter dibuntut. Nah, ayo deh gini naonnya? Ya, capung bisa. Ya, betul sekali Bu Bapak. Berarti Bu Bapak masih konsentrasinya. Seperti punya maksudnya dua ukur gajah jeung gogok atau nabi sama kuda misalnya. Berarti masih konsentrasi. Tapi sebenarnya ini banyak sekali Bu Bapak ternyata ada wow ternyata wah dan lain sebagainya. Tuh kita mungkin diiling-iling gitu belah mana soalnya hidup kumpul gitu punya bios. Penting Ibu Bapak lebih dari 2 dan 3 juga udah konsentrasi ya. Kita lanjut lagi Bu Bapak tosnya. Oke, lanjut lagi mengenai 5 kebutuhan dasar tadi. Setiap manusia itu memiliki 5 kebutuhan dasar. Naon wae Bu, kebutuhan dasarnya itu bertahan hidup. Pasti ini bertahan hidup. Seseorang itu pasti memiliki kebutuhan untuk bertahan hidup, baik segi makanan, minum. Makanya manusia itu harus bekerja ya. Lalu ini manusia itu membutuhkan kasih sayang dan rasa diterima. Ya. Seperti tadi, anak-anak itu mau dia itu pintar dalam seni, mau dia pintar dalam matematika tadi, tetap harus kita terima. Jangan sampai cek abi tadi mah kayaknya ngabandingkeun sareng putra nu sanes. Itu mah tinggalin si itu mah kieu. Mungkin anak kita lebih dari itu. Tapi kita belum menemukannya bakat dan minatnya. Lalu kebebasan nih, anak itu sebenarnya termasuk kita terseplah diatur-atur teh gitu ya. Tapi dengan nanti adanya motivasi internal, mereka akan terbiasa dengan peraturan, jadi tidak merasa dikekang. Seperti sholat saja Ibu Bapak. Kalau misalkan kita sholatnya sudah tepat waktu atau misalkan teh pokoknya tebelan betong Ibu Bapak. Saat kita sekali, misalkan pergi-pergian asa dosa maka asa kumaha beda jangan utara misalkan Ibu Bapak wios gitu ya. Jadi sebenarnya kebebasan itu mereka itu harus timbul dulu motivasi dari intrinsiknya atau internalnya. Lalu kesenangan, mereka itu butuh kesenangan, apalagi anak-anak kita pun butuh ya Bu Aris ya. Tadi soal Bu Aris ya ibu-ibu menikah sumringah, tetap jadi kesenangan itu termasuk dari kebutuhan dasar. Emang teresep udah jalan-jalan, tapi sekali-kali lah setahun sekali mah piraku refreshing gitu tanya Ibu Bapak. Lalu adanya
Penguasaan itu jadi mereka itu dihargai, lebih diberi wewenang. Seperti tadi buat keyakinan kelas, karena mereka dilibatkan, jadi mereka merasa tanggung jawab. Itu hasil dari saya yang mengajukan mau kelas yang bersih, yang otomatis harus menjaga kebersihan. Seperti itu ya Ibu Bapak. Jadi saat nih ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan, yang tadi nilai kebajikannya bertanggung jawab, dia tidak bertanggung jawab atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Ya, entah itu gagal karena senang, ada yang tidak menyenangkan, roream diajar na oke, borangan ajar, baru itu nama, gitu ya Bu ya. Kita lanjut lagi. Di sini ada 5 posisi kontrol menurut Diana Gosset. Yang pertama itu tadi penghukum. Penghukum itu berupa fisik maupun verbal. Nadanya suaranya tinggi, bahasa tubuhnya mata melotot dan jari menunjuk-nunjuk atau menghadap. Ini kontrolnya penghukum. Dan ini kalau bisa diminimalisir sedikit-sedikit, ditiadakan. Tapi memang Bu, kalau misalkan tidak ada konsekuensi atau hukuman, mungkin anak-anak melunjak dan lain-lainnya. Ya kita tarik ulur saja Ibu Bapak ya. Sesuaikan lagi. Terus tadi pembuat merasa bersalah yang tadi Ibu Bapak, itu nada suaranya itu lemas, halus, sedih, bahasa tubuhnya merapat pada anak lesu. Karunya anti putri itu kersaki, tonggalandenya pe aya nama ibu lieur ieu teh. Loba hutang misalkan ya. Nah, gitu ya. Itu sebenarnya kontrolnya itu sebagai pembuat merasa bersalah. Yang ketiga sebagai teman. Nada suaranya ramah, akrab, bercanda, bahasa tubuh merapat pada murid, mata dan senyum jenak. Ini boleh diterapkan hanya untuk anak-anak saja. Karena kalau diterapkan di kelas tinggi apalagi 4, 5, 6, mungkin anak itu akan melunjak kayak Ibu Bapaknya. Dan ini sebenarnya tidak terlalu bagus untuk diterapkan. Lalu ada pemantau, suara nadanya datar, bahasa tubuh yang formal. Ini mungkin bisa direkomendasikan sebagai ini ya. Terus manajer, ini yang terbaik Ibu Bapak. Nada suaranya datar, bahasa tubuhnya yang formal seperti pemantau. Hanya manajer itu memberikan solusinya dari apa yang mereka ketahui, bukan sama kita. Misalnya karena kesian, makanya bangunnya jangan kesianan. Itu kan dikasih tahu sama kita. Tapi kita menggali anak itu supaya berbicara, oh iya ya Bu, berarti kita nggak boleh kesiangan, nggak boleh tidur malam. Itu termasuknya ke dalam manajer. Jadi solusi yang dicarinya oleh peserta didik sendiri, bukan diberikan solusi dari kita. Solusi. Untuk selanjutnya ke perbedaan nih, ada lagi tadi kan ada hukuman, ada konsekuen, dan ini restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi restitusi merupakan pilihan. Jadi anak itu saat membuat kesalahan, jangan sampai anak itu langsung dijudge atau dicap salah. Tapi kita berikan pilihan dulu. Apakah perbuatan kamu itu salah? Tidak menurut kamu? Apakah hal itu harus dipertahankan atau diperbaiki? Jadi gitu, harus berdialog, tetap harus berdialog yang utama. Kita lanjut lagi nih. Ini ada kegiatan segitiga restitusi. Diharapkan Bapak Ibu guru dapat menerapkannya di sekolah saat ada kasus atau ada masalah. Langkah yang pertama itu menstabilkan identitas. Bagian dasar dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan kita dilakukan dengan tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Ini contoh percakapannya ya Ibu Bapak, menstabilkannya. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jangan sampai anak itu hanya dia yang merasa paling salah gitu ya. Padahal sebenarnya melakukan kesalahan itu kita pun selalu melakukan kesalahan ya, karena bukan malaikat juga. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan. Jadi berikan pengertian pada anak,
kamu boleh berbuat salah karena orang lain juga sama. Bukan kamu aja kok yang buat salah, ibu juga pernah berbuat salah gitu ya. Jadi beri motivasi dia, jangan sampai orang teh salah, tuntunan jadi frustasi, jadi minder gitu ya Bu. Terus validasi itu bisa melalui kata-kata, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kayak tadi, kenapa kamu kesiangan? Karena saya Bu bangunnya kesiangan dan tidur nanti malam. Nah kita ajak ngobrol ibu bapak untuk langsung dicarekan gitu ya, penyebabnya apa. Terus boleh melalui pertanyaan alasannya mengapa. Mungkin kan segala sesuatu itu ada alasannya. Lalu terakhir yaitu menanyakan keyakinan yang tadi. Kita memperkuat, kamu ingat gak keyakinan kelas kita itu apa ya? Iya, aku tepat waktu. Nah, aku tuh tepat waktu gitu aja. Jadi ngobrolnya santai aja, nggak usah udah mana masalah, pokoknya aku dihukum, aku ibu nangkep di payun misalnya. Tetiasa ibu bapaknya beda zaman kayak kan. Lalu ini ada video praktek segitiga restitusi ibu bapak. Opal peserta didik kelas 1 makan di dalam kelas saat kegiatan pembelajaran berlangsung dengan alasan lapar karena tidak sarapan. Penerapan segitiga restitusi yang saya lakukan yaitu Opa, kira-kira Opa tahu nggak ibu pernah di sini mau ngapain? Coba Opa ingat lagi, tadi pagi-pagi di kelas Opa ngapain? Makan di kelas? Opa makan di kelas saat belajar? Oh, makan di kelas saat belajar. Coba kalau makan di kelas saat belajar menurut Opa itu baik atau salah? Salah enggak? Kita udah tahu bahwa perbuatan itu salah. Nah sekarang Opa juga sama ya. Kalau misalkan ibu lapar, ibu pasti makan ya. Tapi kita harus tahu kapan, di mana dan waktu yang tepat untuk kita makan. Nah tadi kan Opa bilang kalau makan saat belajar itu salah, betul? Cing, coba sekarang ibu mau tanya, kenapa Opa sampai makan di dalam kelas saat belajar? Nah, karena belum sarapan. Kenapa Opa belum sarapan? Buru-buru ke sekolahnya. Kenapa sampai buru-buru kayak gitu? Kesiangan. Kesiangan, coba. Oh, takut kesiangan. Memangnya kalau Opa ibu waktu malam tidur jam berapa? Jam 10? Oh, pantesan aja kesiangan. Karena apa? Karena Opa tidurnya terlalu malam ya. Nah, sekarang Opa kesini. Nah, sekarang Opa berarti kalau besok Opa biar gak makan lagi di kelas, Opa harus ngapain dulu sebelum ke sekolah? Harus sarapan dulu, pinter. Selain sarapan, tadi katanya Opa itu harus tidur tidak terlalu malam, pinter. Nah sekarang ibu mau tanya lagi, Opa masih ingat gak keyakinan kelas di kelas kita itu kita harusnya apa aja ya? Oh pinter sekali. Kata Opa tadi katanya keyakinan kelas kita itu harus tidur, harus menghargai teman, lalu tidak boleh makan di kelas. Berarti Opa udah tahu kalau makan di kelas itu termasuk salah dan tidak boleh dilakukan lagi ya. Nah sekarang ibu panggil Opa kesini itu bukan untuk memarahi Opa ya. Di sini ibu mau membantu Opa untuk mencari solusinya supaya Opa tidak makan lagi di kelas saat belajar. Ya, apa coba menurut Opa solusinya supaya tidak makan di kelas?
malu-malu. Ih, Opal itu pinter, hebat. Dan sekarang coba ibu tanya, mulai kapan Opal mulai tidak akan lagi makan di kelas? Dari sekarang pinter sekali ya. Ibu panggil Opal ke sini itu bukan ibu marah ya, ibu ingin sekali. Nah, itu ibu bapak. Itu Opal sebenarnya tidak beneran bu. Itu tuntutan tugas saya. Nah, dari studi kasus itu kita lihat nih, konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara itu melibatkan pengakuan. Jadi peserta didik harus mengakui kesalahannya dan harus mencari solusinya sendiri supaya memunculkan motivasi intrinsik tadi. Akan pentingnya budaya dan lingkungan yang positif di sekolah dengan menetapkan murid sebagai fokus utama. Namun dalam upaya mewujudkan budaya dan lingkungan yang positif, guru seringkali dihadapkan pada permasalahan yang berkaitan dengan murid. Untuk itu guru harus bisa melakukan analisis studi kasus agar dapat menemukan solusi terbaiknya. Kesimpulannya ibu bapak, alhamdulillah sebenarnya terus demikian kesimpulan. Budaya positif adalah diskusi baik yang harus diterapkan agar membiasakan kebiasaan baik yang sudah ada, di mana hal-hal seperti ini akan menjadi suatu kebiasaan yang dapat menumbuhkan karakter profil pelajar Pancasila pada murid dan juga pendidik agar mampu memposisikan dirinya sebagai manajer dalam menangani permasalahan murid. Coba ibu bapak masih ingat gak profil pelajar Pancasila? Masih. Sepuh, ayo pimpin bu. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ih, pintar bu ya, hebat kene, emut kene gitu bu, gitu tak? Karena itu efek dari pembiasaan bu bapak, setiap pagi dinyanyikan, jadi anak-anak apa setidaknya katanya dulu. Setelah tahu oh kreatif teh mau bener anak-anak teh kan, oh iya bu kreatif teh kudu nanti berarti inovasi temenan cici moe lah kelas teh harus ikut terlibat dalam pembelajaran, makanya termotivasi lah peserta didik ibu bapak. Ini mungkin terakhir ada video, ibu bapak bisa melihat. Bersama tim kita hadapi hal besar. You know what time it is. Move it, move it, move it. Hey, they're going behind. Come on, let's go. Everyone move together. You got a friend for me. You. Here we go. Bersama tim kita menjadi kuat. Bersama tim kita jadi Oke, ibu bapak, teman serunya bu terseri. Berarti itu dari situ kita meskipun kecil kayak semut tadi ibu bapak, yang pertama itu pinguin, kayak paus alga, tapi dengan tim, dengan bekerja sama, ternyata dia kalah. Lalu ada semut akan dimangsa, dengan bekerja sama kalah juga. Dan yang terakhir kepiting akan dimakan oleh burung. Ternyata karena dengan kerjasama kita juga pasti bisa.
Jadi intinya ibu dan bapak mungkin ya, baik dari pihak sekolah maupun dari pihak orang tua, yuk kita berkolaborasi. Yuk kita melaksanakan budaya positif ini. Jangan hanya diterapkan di rumah saja, jangan hanya diterapkan di sekolah saja, tapi di seluruh lingkungan yang ditinggali oleh peserta didik. Ibu bapak ya. Jadi ibu bapak jangan hanya saat dibagi rapot saja ke sekolah. Kami pihak guru, pihak sekolah menerima keluh kesah ibu bapak jikalau di rumah si A dan si B-nya misalkan anak didik kita perbaiki bersama, nggak usah izin nyarios kayak ibu nabi itu sawios. Pihak sekolah dan pihak dari masyarakat dengan kolaborasi tadi teh akan menciptakan generasi yang unggul. Ibu bapak ya, siap? Siap dong. Oke, di sini untuk penutupan biasa sahur bapak PPT mah kudu pantun bae. Cakep ibu bapak sebaris? Terus lungse membeli alat tulis, buku dan selotip. Pergi berbelanja bersama Lucy. Tanamkan budaya dan disiplin positif. Dengan tahapan segitiga restitusi. Oke, mungkin sudah Bapak. Cukup sekian mungkin diseminasi budaya positif yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Kolaborasinya kami tunggu Ibu Bapak ya. Mungkin dari pihak guru penggerak itu selalu memiliki jargon Ibu Bapak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Ya Ibu Bapak, apa itu maksudnya Ibu? Tergerak dulu hatinya. Sebelum bergerak kita tergerak dulu. Oh iya ya, anak kita itu benar butuh kita, butuh peserta, butuh guru yang sebagai manajer, butuh penerapan segitiga restitusi dan sebagainya. Setelah hatinya bergerak, baru kita bergerak. Bergeraknya gimana? Ya kita melaksanakan mengimplementasikannya dan menggerakkan. Menggerakkan itu jadi jangan hanya untuk kita karena saya pendidikannya saya ajak abi hukum diajar tidak tapi semuanya kita sama-sama belajar untuk menyongsong perubahan yang lebih baik lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Neneng Fitriani dari SD Negeri Ranca Irung 5. Saya merupakan calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Bandung Barat. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual yakni penerapan segitiga restitusi pada modul 1.4 budaya positif.
Segitiga restitusi merupakan suatu proses dialog yang dilakukan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan peserta didik yang mandiri dan bertanggung jawab. Adapun tahapan segitiga restitusi yakni satu, menstabilkan identitas, dua, validasi tindakan yang salah, dan tiga, menanyakan keyakinan. Kasus ke-1. Oval peserta didik kelas 1 makan di dalam kelas saat kegiatan pembelajaran berlangsung dengan alasan lapar karena tidak sarapan. Opa lagi apa? Makan. Lagi apa? Makan. Penerapan segitiga restitusi yang saya lakukan yaitu Opal, kira-kira Opal tahu nggak ibu panggil Opal ini ke sini mau ngapain? Coba Opal ingat-ingat lagi. Tadi pagi-pagi di kelas Opal ngapain? Makan di kelas. Makan di kelas? Opal makan di kelas saat belajar? Oh, makan di kelas saat belajar. Coba kalau makan di kelas saat belajar menurut AA Opal itu baik atau salah? Salah ya. Kita udah tahu bahwa perbuatan itu salah. Nah, sekarang AA Opal ibu juga sama ya. Kalau misalkan ibu lapar, ibu pasti makan ya. Tapi kita harus tahu kapan, di mana dan waktu yang tepat untuk kita makan. Nah, tadi kan AA Opal bilang kalau makan saat belajar itu salah. Betul? Cing, coba sekarang ibu mau tanya, kenapa AA Opal sampai makan di dalam kelas saat belajar? Kenapa? Karena belum sarapan. Karena belum sarapan. Kenapa AA Opal belum sarapan? Buru-buru ke sekolahnya. Buru-buru ke sekolahnya. Kenapa sampai buru-buru kayak gitu? Kesiangan. Kesiangan, coba. Kesiangan. Oh, takut kesiangan. Memangnya kalau AA Opal tidur waktu malam tidur jam berapa? 10. Jam 10? Oh, pantesan aja kesiangan. Karena apa? Karena AA Opal tidurnya terlalu malam ya. Nah, sekarang AA Opal kesini lihat. Nah, sekarang AA Opal, berarti kalau besok AA Opal biar nggak makan lagi di kelas, AA Opal harus ngapain dulu Sarapan dulu. sebelum ke sekolah? Harus sarapan dulu, pinter. Selain sarapan, tadi katanya AA Opal itu harus tidur tidak terlalu malam, pinter. Nah, sekarang ibu mau tanya lagi. Opal masih inget gak keyakinan kelas di kelas kita itu kita harus apa aja ya? Harus jujur, harus menghargai teman, harus jangan makan di kelas, Bu. Oh, pinter sekali. Kata AA Opal tadi katanya keyakinan kelas kita itu harus jujur, harus menghargai teman, lalu tidak boleh makan di kelas. Berarti AA Opal udah tahu kalau makan di kelas itu termasuk salah dan tidak boleh dilakukan lagi ya. Nah, sekarang ibu panggil AA Opal ke sini itu bukan untuk menghukum, bukan untuk memarahi AA Opal ya. Di sini ibu mau membantu AA Opal untuk mencari solusinya supaya AA Opal tidak makan lagi di kelas saat belajar. Ya, apa coba menurut AA Opal solusinya supaya tidak makan lagi di kelas? Satu, sebelum ke sekolah harus ngapain? Harus sarapan, pinter. Kedua, biar nggak kesiangan, kita tidurnya harus gimana? Jangan malam-malam. Jangan malam-malam. Ih, AA Opal itu pinter, hebat. Dan sekarang coba ibu mau tanya, mulai kapan AA Opal mulai tidak akan lagi makan di kelas? Dari sekarang, pinter sekali ya. Ibu panggil Opal ke sini itu bukannya ibu marah ya, tapi ibu ingin sekali anak ibu AA Opal ini menjadi anak yang pintar, anak yang taat aturan, anak yang bertanggung jawab, dan pastinya AA Opal harus bisa ya. Semangat. Cis dulu dong. Terima kasih ya. tanggapan dari peserta didik